Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami menyadari sudah terlalu banyak Tuhan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu yang sudah Kau berikan, berkat-berkat-Mu yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami sungguh tidak terhitung Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu itu. Kami mau menyatakan diri, mau tetap setia, mau tetap cinta Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami tetap cinta, kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan saat ini saatnya di mana Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sebelum kami merenungkan firman-Mu, untuk kehidupan kami, sucikan, kuduskan pikiran hati kami, supaya kami sungguh-sungguh diberkati dan dilawati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman Tuhan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk menghajar, bahkan untuk menegur setiap dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, pagi hari ini kembali saya juga bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kembali bisa melayani Bapak dan Ibu, ya, melayani kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan anugerah yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 21. Itu Alkitab, Injil Yohanes pasal 21, pasal yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Karena beberapa hari yang lagi, hari Kamis tanggal 26, kita akan merayakan kenaikan Yesus, ya, ke surga, ya. Kita merayakan Dia sudah naik, saudara. Dia sudah naik. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya dengan segenap hati kita. Haleluya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih sumbang berarti belum ketemu, masih bingung. Masih ada yang bingung. Haleluya. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ada. Belum ada suaranya, berarti belum ketemu. Ada enggak bawa Alkitab? Ya, yang belajar ya, kita akan ibadah bawa Alkitab. Baik, Bapak Ibu Tuhan, karena ini ada beberapa ayat. Judul perikopnya di sini adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kita akan berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat 15, ayat ganjil, Bapak dan Ibu membacakan ayat yang genap. Ya, mari kita bekerja sama. Ayo, Bang Nes baru ini. Ayo silakan, ditunggu Bang Nes. Ya, Yohanes, Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasal 19 paling belakang. Ya, bukan Yohanes yang itu ya. Sudah ketemu. Ya, kita mau belajar ya, kita mau belajar. Mau belajar merenungkan firman Tuhan. Sudah? Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Oke, mari kita baca berganti-gantian ya. Di sini judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya. Ya, sebentar. Saya memberi tema khotbah saya dengan tema apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ya, temanya adalah apakah engkau mengasihi aku? Ya, atau do you love me? Ya, do you love me? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, dengan kalimat apakah engkau mengasihi aku? Ya. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kalimat aku mengasihimu, aku mencintaimu, I love you itu penting nggak bagi Kristen? Penting. Pak Parmin kayaknya bilang nggak penting gitu, yang penting uang, yang penting setoran. Saudara yang kasih Tuhan, kapan terakhir ya? Yang di sini yang punya pasangan ya, suami istri. Kapan terakhir Bapak dan Ibu bilang I love you sama pasangannya? Kapan yang paling terakhir? Pak Parmin kapan terakhir, Pak? Oh, kemarin. Masa? Kok ada? Masa? Ya, kalau Ibu Restauli, kapan terakhir? Gak pernah, Bu? Pernah, apa tiap hari, Bu? 3 kali sehari? Kalau itu ya apa? Mamanya Yohanes, apa? Jo, tiap hari kali Pak, berulang. Udah nggak, masih pernah diucapin Bu? Udah jarang. Waktu pacaran berapa kali satu hari Bu? Oh sering ya waktu pacaran ya. Pak Parmin kalau waktu pacaran berapa kali? Oh nggak pernah. Yang penting absen. Ya, dia tahu hatiku gitu ya. Bapak yang kasih Tuhan, saya ketika membaca firman Tuhan ini, Bapak Tuhan, ya, seberapa penting sih kata aku mencintaimu atau I love you? Ternyata bagi Yesus kata ini sangat penting, saudara. Ya, memang mengasihi itu bukan hanya sekedar diucapkan, saudara. Perlu ada satu pemahaman, pengertian, ya, dari arti kata itu sendiri sehingga apa? Bukan hanya diucapkan saja, tetapi harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Tetapi untuk mengucapkan itu kayaknya Tuhan Yesus penting. Ya, kalau Tuhan Yesus anggap bahwa mengucapkan kata I love you itu penting, kita juga anak-anaknya juga harus bilang penting ya Pak ya. Gak bisa kita bilang, kita kan udah nikah udah bertahun-tahun, apa sih artinya kata I love you? Yang penting kan Papa bekerja, gitu kan. Yang penting kan setoran, gitu kan. Yang penting kan terpenuhi semuanya, nggak usah lah kata I love you. Emang kita masih apa? Masih anak ABG ya begitu kan. Saya tadi malam saya juga bilang sama istri saya I love you. Gimana? Apa karena mau khotbah ya? Saya bilang I love you.
dulu waktu pacaran, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini saya saksikan. Wah, saya berlimpah-limpah bilang I love you, saudara. Bukan menggombal, memang benar I love you. Saya hanya telepon bilang sama pacar saya dulu, ya sekarang jadi mantan pacar. Ada teleponnya cuma di mana, saya I love you, tutup lagi. Apa sih maksudnya? Dia lagi ada pertemuan di mana sama teman-temannya, aku telepon di mana I love you, tutup aja gitu. Cuma bilang I love you, saudara. Ya, di sini mengucapkan kata I love you itu penting, saudara ya. Kita lihat ya, kita di sini apa sih makna pertanyaan Yesus kepada Petrus ya? Mengapa Yesus itu menanyakan ya satu pertanyaan yang diulang-ulang lagi ya, yaitu pertanyaan yang mengatakan begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus bertanya kepada Simon Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali diulang-ulang. Berarti apa? Hal ini sangat penting, saudara. Ya, kalau sesuatu itu diulang-ulang, saudara, itu berarti itu adalah sesuatu yang penting yang Tuhan ingin nyatakan bahwa itu penting ya untuk kita perhatikan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ya, kisah ini, saudara, terjadi ketika apa dikatakan sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesudah sarapan. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ya di tepi danau Genesaret, saudara. Tiberias, saudara. Ya, ketika Yesus mati, saudara, dan dia bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Petrus ya sudah ada dalam keadaan yang putus asa. Petrus diselimuti dengan kesedihan, dengan duka cita yang luar biasa, dengan memandang masa depan ya yang tidak pasti karena dia sudah merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dia tuh sudah tidak ada lagi harapan lagi bersama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Petrus, saudara kasih Tuhan. Dan di sana Petrus bersama teman-temannya mengalami mujizat yang luar biasa, di mana ketika mereka tidak berhasil menangkap ikan, saudara, mereka sudah bekerja semalam-malaman, tidak dapat menghasilkan apapun, saudara. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dan menyatakan satu perintah dan mereka mentaati perintah Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, Bapak Yesus Tuhan. Mereka menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat besar-besar, saudara. Dan mereka sampai perahu mereka mau tenggelam. Dan pada waktu itu Yesus pun sudah berdiri di tepi danau dan sudah menyiapkan sarapan, saudara, kepada murid-muridnya. Dan katakan Yesus ya sarapan bersama murid-muridnya. Jadi luar biasa. Memang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang sungguh-sungguh terjadi. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Itu bukan sekali, 2 kali. Ini adalah yang ketiga kalinya, saudara. Dan setelah itu Yesus masih menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya, menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar hidup, saudara. Ini kita sungguh luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia sungguh hidup, saudara. Ya, dia adalah Allah yang tidak dikuasai dengan maut, saudara. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah hidup dan dia memberikan kehidupan itu bagi setiap kita. Amin. Dia sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, saudara, kita punya pengharapan akan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Dikatakan Yesus di dalam Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat, saudara. Jadi jangan khawatir, saudara. Kalau di dunia ini kita berjuang untuk mencari memiliki tempat tinggal, saudara, berjuang dengan susah payah, tetapi di surga sana Tuhan sudah sediakan tempat yang sangat indah buat kita, saudara. Tempat kita di dunia ini hanya sementara, saudara.
hanya sementara, saudara. Jadi kita jangan terlalu nyaman dengan dunia ini. Amin. Karena suatu saat kita akan tinggalkan dan kita akan berpindah ke satu tempat yang sangat indah. Sudah kasih Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kenapa sih Tuhan Yesus itu bertanya kepada Petrus berulang-ulang tentang apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak, saudara? Padahal kan Petrus ini sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, murid Yesus ini sudah bersama-sama dengan Petrus. Apakah Yesus itu meragukan akan kasihnya, akan kesetiaan Petrus, saudara kasih Tuhan? Ternyata begini, saudara kasih, ketika Tuhan menampakkan diri, dia ingin meneguhkan kasih yang ada di dalam diri Petrus. Tuhan ingin meneguhkan iman yang ada di dalam diri Petrus terhadap Tuhan, kasihnya terhadap Tuhan, imannya di dalam Tuhan, supaya tidak digoncang lagi, saudara. Jadi Tuhan ingin meneguhkan dengan pertanyaan, ya, dengan pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus. Tuhan ingin meneguhkan iman dan kasihnya Petrus kepada Tuhan supaya tidak tergoncang, saudara. Ya, kita lihat di sini, ya. Pertama, saudara, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, pertama, Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, dia bertanya menjawab dengan jawab, iya Tuhan, saya mengasihi engkau lebih daripada yang, saudara. Nah, kita lihat, saudara, siapa Petrus ini, bagaimana sepak terjangnya dia sebagai murid Tuhan Yesus, saudara, ya. Supaya kita tahu kenapa sih Tuhan itu sampai bertanya 3 kali kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama, saudara. Ya, Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang secara langsung dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyertai Yesus melayani, saudara. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, ya, untuk memenangkan jiwa, saudara, untuk mengajar, saudara, untuk melihat berbagai mujizat dan kuasa Tuhan yang dilakukan Yesus, saudara. Itu luar biasa. Pengalaman itu luar biasa, saudara. Ketika Petrus itu bersama Tuhan Yesus, waduh, luar biasa. Dia pengenalannya akan Tuhan itu luar biasa, bahwa Yesus itu penyembuh, bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang hebat, saudara, yang tidak tertandingi hikmatnya. Dia juga melihat kuasa Tuhan Yesus dalam mengusir setan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Luar biasa, ya. Dia adalah murid yang secara langsung dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menyertai pelayanan Yesus. Tetapi kita melihat, saudara, di dalam perjalanannya kita melihat juga bahwa dia juga salah satu murid Tuhan yang pernah mengikrarkan diri, ya, berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang murid yang setia kepada Tuhan, bahkan sampai mati mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Petrus begitu luar biasanya, dia mengikrarkan janji di hadapan Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan mengasihi engkau, aku akan membela engkau, bahkan sekalipun nyawa saya menjadi taruhannya. Itu yang dilakukan oleh Petrus, saudara Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, saudara, ya, apa yang terjadi ketika Yesus mulai ditangkap oleh para imam-imam, saudara, untuk mau disalibkan. Disitulah Petrus pernah menyangkal, mengkhianati Yesus dengan cara menyangkal Yesus berapa banyak, saudara? 3 kali, saudara. Artinya apa? Sekalipun dia sudah dipilih oleh Tuhan secara langsung menyertai Yesus, melihat mujizat-mujizat yang begitu luar biasa, tetapi imannya goyah ketika ada tantangan, saudara. Ketika ada penganiayaan, ketika ada tekanan, imannya goyah, saudara. Sehingga dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia menyangkal, dia menyatakan tidak mengenal Yesus sebagai gurunya, saudara. Dia tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, dia tidak mengakui Yesus sebagai sahabatnya, dia tidak mengakui Yesus yang selalu
disertai kemanapun dia pergi, saudara. Itu luar biasa. Ya, jadi ada satu kegagalan yang pernah dialami oleh Petrus di dalam pengiringannya akan Tuhan. Dan itu masih segar, saudara yang Tuhan. Peristiwa penyangkalan Yesus itu sebelum penyaliban Yesus, ya, di atas kayu salib, dengan kematian dan kebangkitannya dan penempatan Yesus ini belum terlalu lama, saudara. Kita tahu kan kematiannya itu hanya 3 hari dia bangkit. Dan setelah itu dia bangkit dan menampakkan diri, saudara, berkali-kali. Kurang lebih mungkin ya masih sebulan lah ya, belum ada, saudara. Dari peristiwa penyangkalan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yesus ini. Tetapi kita lihat Petrus ini dengan mudahnya mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Ya, Petrus ini spontanitas mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tidak mengingat apa yang pernah dilakukan terhadap Yesus, bahwa dia pernah menyangkal Yesus. Seolah-olah dia tidak punya kesalahan apa-apa terhadap Yesus. Seolah-olah imannya itu stabil, saudara. Kasihnya itu luar biasa, saudara. Sehingga dia dengan mudahnya dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus ingin kembali lagi meneguhkan, apakah dia benar-benar mengasihinya, mengasihi Yesus. Dia tanya lagi, ya, Simon, anak Yohanes, ini yang kedua ya, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kedua lagi, belum ada beban, saudara. Ya, masih enteng saja, saudara. Bilang aku mengasihi engkau. Saya mencintai engkau Tuhan. Ya, belum ada sesuatu terjadi dalam dirinya, saudara. Dia masih mungkin nggak mengingat perbuatannya yang telah mengkhianati Yesus itu, ya. Ya, masih dengan enteng dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan baru yang ketiga di sini, saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang beda yang dialami oleh Simon Petrus ini ketika Tuhan mengajukan pertanyaan yang ketiga. Ya, dia berkata begini. Pertanyaannya sama, saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Di sini mulai campur aduk. Dia ingin menjawab, dia mendengar pertanyaan Tuhan Yesus itu sambil merenungkan sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus sampai bertanya untuk yang ketiga kalinya, saudara? Ya, dan dia menjawab, ya. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara yang kasih Tuhan, di yang ketiga kalinya inilah Petrus benar-benar, saudara, bukan hanya sekedar mengucapkan kata I love you kepada Yesus. Dia bukan hanya sekedar mengatakan aku mengasihimu Yesus, tetapi dia benar-benar mengerti, memahami, memaknai apa yang diucapkan, kata-kata yang diucapkannya kepada Yesus, bahwa dia benar-benar mengasihinya, saudara. Karena dia menyadari bahwa apa yang pernah dilakukan terhadap Yesus, dia pernah mengkhianati Yesus, ya. Dia pernah gagal, saudara. Dia pernah gagal. Dan dia katakan, iya Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui segala apa yang ada di dalam isi hatinya, apa yang pernah dilakukannya terhadap dirinya Yesus, saudara. Dia menyadari tidak ada yang tersembunyi. Dia pernah gagal di dalam Di dalam pengiringannya akan Kristus. Dia pernah menyangkal, dia pernah mengkhianati Yesus, saudara. Sehingga dia bukan hanya mengatakan I love you, tetapi dia benar-benar menghayati, benar-benar mengerti apa arti kata
mengasihi Tuhan itu, saudara. Jadi disinilah Petrus benar-benar menghayati arti kata mengasihi Tuhan itu seperti apa, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara, ya, di dalam kehidupan kita, seringkali, saudara, ya, seringkali kita berkata kepada pasangan kita, ya, I love you mama, ya, I love you papa, ya. Tetapi apa yang apakah sudah sesuai perkataan kita dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku yang kita tunjukkan kepada pasangan kita? Ya, bagaimana mungkin orang suami berkata kepada istrinya, I love you, aku sayang kamu, tetapi apa? Dia memperlakukan istrinya dengan tidak baik, saudara. Dia ngatain istrinya dengan kata-kata yang tidak baik. Dia memperlakukan, dia tidak peka, tidak peduli akan apa yang dialami oleh istrinya. Sebaliknya juga sama. Istri juga bilang sama suaminya, I love you. Ya, aku mengasihimu. Tetapi di dalam aplikasi dalam kehidupannya, ya, dia benar-benar tidak menghormati, tidak menaruh respect kepada suami. Nah, itu perlu dipertanyakan, saudara. Seperti Petrus, saudara. Dia pernah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan bahwa dia akan setia sampai mati, mempertaruhkan nyawanya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya apa yang terjadi? Dia mengkhianati Yesus, saudara. Dan Tuhan tidak mau, saudara, hal ini yang terjadi. Kita menjadi orang-orang Kristen hanya sebagai orang-orang yang apa? Omdo, ya, omong doang, saudara. Aku mengasihi Tuhan, ya, aku mencintai Tuhan, tetapi tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia untuk datang beribadah, tidak setia untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Mana bukti kesetiaan? Mana bukti cinta kita kepada Tuhan? Jadi cinta kita, kasih kita kepada Tuhan harus kita wujudkan dalam satu tindakan yang nyata, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus setia kepada Dia, setia beribadah, amin. Setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi hari Minggu kita santai-santai di rumah, ya. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah memuji nama Tuhan. Kita tidak pernah menyembah Tuhan. Kita tidak pernah berdoa. Kita nggak pernah membaca dan merenungkan firman-Nya, saudara. Kita nggak bisa, saudara. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus memberi sesuatu buat Tuhan. Memberi waktu kita, menyediakan waktu kita, mempersembahkan waktu kita untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan memberi, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, itu sebagai wujud kita di dalam mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa, saudara, kita bilang mengasihi tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita harus mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, amin. Dan kita nanti akan melihat bagaimana Petrus benar-benar, saudara, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ketika dia benar-benar memahami, menghayati arti mengasihi Tuhan itu. Bukan lagi seperti pada awalnya ketika dia sebelum menyangkal Tuhan Yesus mengikrarkan mengasihi Tuhan tetapi akhirnya gagal. Tetapi ketika Tuhan meneguhkan Petrus ini dengan satu pertanyaan yang diulang-ulang, sehingga dia memahami arti tentang kasih Tuhan, maka dia mau menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Seseorang kalau menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia harus merelakan, saudara, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu segala dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan harus kita lepaskan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa hidup terus di dalam dosa, saudara. Jadi kita harus menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, saudara. Dengan apa? Menjaga hidup kita dari melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala dosa apapun, saudara, kita harus melepaskan itu semua, amin. Karena setiap kita yang ada di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Yang dulu si Boris yang bertata di hati kita,
Tetapi sekarang Kristus yang bertata dengan kita. Beda pemerintahannya. Amin. Ya, gaya hidupnya beda. Kalau Tuhan yang bertata di dalam hidup kita dengan manusia lama yang kuasa kegelapan yang bertata dalam hidup kita, yang berkuasa, berbeda sekali, saudara. Harus ada perbedaan antara orang yang ada di luar Tuhan dan ada orang yang di dalam Tuhan. Kita nggak bisa sama, saudara. Ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, kalau hidup kita masih sama, saudara, perilaku kita masih sama, ya, hobi kita masih sama, melakukan dosa, saudara, itu belum menjadi ciptaan yang baru, saudara. Kita belum mengasihi Tuhan. Kita masih mengasihi diri kita. Kita masih mengasihi manusia lama kita. Kita masih mengasihi keinginan daging kita, saudara. Sedangkan kita, ketika kita ada dalam Tuhan, kita, firman Tuhan katakan, supaya kita apa? Hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, saudara, segala keinginan daging itu harus ditanggalkan. Ya, dan kita harus mengikuti apa yang menjadi pimpinan daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, mari Bapak dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita mau, saudara, ketika kita menyatakan diri bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan hanya kita mengatakan di bibir kita saja, ya, kita mengasihi Tuhan, harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan, amin. Jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, mari tunjukkan bahwa saudara mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling. Kan firman Tuhan katakan begini, ya. Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau ketika kita mengasihi Dia, kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Petrus juga mendedikasikan hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara. Sekarang tengok di kanan kirimu, ya, di rumah nanti, di mana saudara tinggal, saudara, jiwa-jiwa itu bisa suamimu, jiwa-jiwa itu bisa saudara-saudaramu, ya, satu keluarga, ya, jiwa-jiwa itu bicara dengan tetanggamu, saudara, bahwa jiwa-jiwa itu semua orang yang engkau kenal, yang enggak kau kenal, tetapi mereka membutuhkan Kristus, membutuhkan keselamatan, membutuhkan kerajaan surga. Mereka harus kita rebut untuk apa? Untuk terbawa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kerajaan Allah, saudara. Firman Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini bukan perintah hanya untuk Pak Ayub saja untuk menggembalakan, saudara, tapi setiap kita adalah gembala untuk setiap domba-dombanya Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Coba satu jiwa itu ditukar dengan berapa ekor babi, saudara? Ada yang dengan sekawanan babi, ya. Kan ada satu orang yang kerasukan iblis, kan, ketika mau dilepaskan oleh Yesus, iblis itu minta izin sama Yesus supaya masuk ke babi-babi itu, saudara, ya. Satu jiwa dilepaskan oleh Tuhan, diganti apa? Digantikan dengan kawanan babi yang cukup banyak, saudara. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan itu berapa ratus juta itu, saudara, kalau sekarang. Kalau dirupiahkan dalam kurs mata uang sekarang, saudara. Artinya satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, bagi kita pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, kita mendapat satu perintah dari Tuhan untuk supaya apa? Supaya kita mengasihi jiwa-jiwa. Ya, mulai dari apa? Dari orang yang paling dekat dengan kita. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya jangan sampai ada satu domba yang tersesat. Jangan ada sampai satu domba yang celaka. Jangan ada satupun domba yang binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari
miliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya, gereja ini ada, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya gedungnya, bukan hanya ruangannya nanti yang bagus, tetapi tempat ini adalah tempat di mana apa? Untuk jiwa-jiwa, ya, yang Tuhan mau supaya mereka datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan, menerima anugerah keselamatan kalau tidak melalui kita semuanya, saudara. Saya akan melakukan pelayanan saya, dan Bapak dan Ibu juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, karena setiap kita adalah gembala untuk jiwa-jiwa bagi Tuhan, saudara. Mari kita menangkan Karanganyar ini. Mari kita menangkan jiwa-jiwa di sekeliling Karanganyar ini, saudara. Jangan kita pasif, jangan kita diam. Ya, ajak, berikan kesaksian-kesaksian atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong saudara, yang sudah memberkati saudara. Ceritakan anugerah keselamatan kepada semua jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, saudara, yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini Tuhan mau ajar kita, saudara. Yang pertama itu, mari kita jadi anak Tuhan. Jangan hanya menjadi orang-orang yang omong doang. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Jangan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang asbun, asal bunyi, asal bicara, saudara. Dengan kata-kata kita, tetapi kita nggak mengerti dan memahami makna dari apa yang kita ucapkan, saudara. Apalagi tentang kasih ini, saudara. Ini ada sesuatu yang penting, yang sesuatu yang sangat bermakna, saudara, tentang kasih. Mengasihi Tuhan itu ada kata yang sangat bermakna. Dan kita nggak boleh hanya sekedar ucapkan, saudara. Benar-benar kita mengerti, pahami itu, saudara. Ada banyak orang yang bisa mengajarkan tentang bagaimana mengasihi Tuhan, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan itu nggak gampang, saudara. Dan Tuhan mau kita mempraktekkan. Amin. Saudara, yang kedua, saudara, jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, mari tunjukkan, ya, jauhi apa yang menyakiti hati Tuhan, yaitu dosa. Tinggalkan, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Saya katakan, ya, dosa apapun harus kita bertobat, harus kita tinggalkan itu. Jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, mari tunjukkan bahwa saudara mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu. Entah itu siapa, entah itu istrimu, entah itu suamimu, anak-anakmu, saudaramu, tetangga dan teman, dan siapapun di sekelilingmu yang mereka membutuhkan bimbingan supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, selain setiap kita melayani jiwa, nanti juga saya akan tunjuk, ya, beberapa orang menjadi ketua atau gembala, saudara, ya, akan menggembalakan banyak Tuhan. Dan ketika dipercayakan untuk menjadi gembala pun, ya, itu adalah gembala-gembala domba-dombanya Tuhan. Gembalakan dengan baik, saudara ya, Tuhan. Ya, kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus berikan makanan yang yang segar, yang bervitamin supaya domba-domba itu bisa bertumbuh dengan baik. Kerohaniannya bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika rohaninya dibangun dan bertumbuh dalam Tuhan, mereka akan menjadi jemaat yang luar biasa mengasihi Tuhan. Ketika mereka mengasihi Tuhan, maka hal-hal yang ajaib, yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam hidup mereka. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat selanjutnya ayat yang ke-18, saudara. Ya, ini dikatakan begini: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara kasih Tuhan, saya dari ayat firman Tuhan ini, saya mendapat hikmat Tuhan begini, saudara. Ya, dikatakan saat engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Artinya bebas ketika kita masih muda. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen yang masih muda, yang masih belum dewasa, kita bebas, saudara, melakukan mungkin apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi keinginan kita, ya, ambisi-ambisi kita yang kita akan
capek, saudara. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh menjadi dewasa, saudara, kita tidak lagi bisa, ya, kita tidak bisa lagi untuk mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Kita tidak bisa lagi mengikuti ambisi-ambisi yang ada dalam hidup kita. Tetapi kita harus tunduk pada tuntunan dari Roh Kudus. Kita harus menjadi orang yang tunduk dan taat akan tuntunan dan bimbingan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Saudara kasih Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi tua, saudara, artinya menjadi dewasa, saudara, ya, engkau berjalan kemana, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, di sini dalam arti bahwa ketika engkau menjadi dewasa, rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, saudara, yang terus bertumbuh dalam Tuhan, kita akan ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Dan kita akan membiarkan hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Amin. Sekalipun kita dibawa ke satu tempat, saudara, mungkin satu pekerjaan, satu pelayanan yang tidak kita kehendaki, tetapi ketika itu Tuhan kehendaki, saudara, kita tidak akan membantah lagi. Tapi kita berkata, ini Tuhan aku, ya, ini Tuhan aku, utuslah aku, amin. Bukan Tuhan ini aku, utus dia, Tuhan, gitu ya. Ya, jangan bilang gitu ya. Dia bilang, iya Tuhan ini aku, utuslah dia, Tuhan. Itu namanya lempar tanggung jawab, saudara. Ya, tapi Petrus ini enggak, saudara. Ya, Petrus ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia semakin bertumbuh dalam Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan, dia semakin mengerti, memahami, menghayati arti kasih kepada Tuhan itu. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya pada tuntunan Tuhan. Sekalipun tuntunan Tuhan kadang-kala tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi yang ada dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya bahwa itu yang terbaik. Amin. Dan itulah rancangan Tuhan yang terbaik. Saudara, dia akan merasakan kepuasan, dia akan merasakan sukacita yang luar biasa ketika bisa berada dan menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk menggenapi segala pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya. Oleh karena ini, ayat yang terakhir di dalam ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, Petrus akhirnya suatu saat dia akan mati, dan tetapi dalam kematian yang memuliakan Allah. Mati dalam pelayanan, saudara. Mati dalam keadaan bersaksi. Mati dalam iman dalam Kristus, saudara. Bukan mati di dalam kekonyolan atau di dalam dosanya, saudara. Ya, luar biasa. Makanya di dalam kehidupan kita, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan harus kita dasari dengan kasih Kristus. Amin. Dan kasih Kristus itu benar-benar kita hayati dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mau bayar harga. Ketika Tuhan meminta sesuatu buat kita, saudara, kita tidak akan memberontak kepada Tuhan. Kita akan bisa memberikan segalanya untuk Tuhan. Apapun yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan akan kita lakukan. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah mengeluh ketika melakukan apapun untuk Tuhan, untuk segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita. Tetapi kalau hanya ada kasih Kristus di bibir kita, saudara, hanya omong doang, saudara, maka ada tantangan sedikit udah mental, saudara. Ya, ada tantangan sedikit sudah mental, sudah tidak bertahan lagi, saudara. Ya, tetapi ketika kita benar-benar kasih Tuhan itu ada dalam hati kita, apapun yang terjadi kita tetap kuat. Apapun yang terjadi kita tetap akan aku tetap cinta sama Tuhan. Amin. Ya, hari ini dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat setiap kita. Saya undang Pak Parmin, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Mari jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja, hanya menaikkan pujian dengan kata-kata banyak tentang cinta, tentang kasih kepada Tuhan, tetapi hanya sebatas di bibir saja. Tapi mari kasih Tuhan itu sampai ada dalam diri kita, dalam hati kita, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap sayang, tetap cinta sama Tuhan. Saudara, kita tidak akan mundur apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu kelaparan, entah itu kekurangan, sakit penyakit, bahkan penganiayaan, tidak akan bisa memisahkan kasih kita dari kasih Kristus. Kalau ada kasih dalam hati kita, mari Bapak yang kasih Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan satu buah lagu pujian, Ku Mau Cintai. Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian ini, agar pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari hayati setiap kata. Yesus selamanya. Silakan kami di hadapan-Mu bahwa kami mau cinta kepada-Mu selama-lamanya. Sekalipun ada badai, ada persoalan dalam hidup kami, kami tetap cinta kepada-Mu Tuhan. Haleluya, katakan saya ini, katakan ku tetap cinta. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa, ya apa, ya apa, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya apa, ya apa, Bapa, ini anakmu, pakailah sesuai seperti Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita Tuhan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, hayati setiap kata, supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika ada badai, ada goncangan, kasih kita tidak akan pernah goncang, kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah luntur, kasih Tuhan kasih kita akan Tuhan tidak akan luntur dalam hidup kita. Kita semakin mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya, katakan ku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ini Tuhan, kerinduan kami kepadamu, bahwa kami mau cinta Engkau Yesus selama-lamanya Tuhan. Meskipun ada badai, bahkan silih berganti dalam hidup kami, kami tetap cinta Engkau Yesus selamanya. Dan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya apa, ya Bapa, ya apa, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya apa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ya Bapa,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa begitu bermaknanya, berartinya kata mengasihi Tuhan itu Tuhan. Seringkali kami hanya mengucapkan di dalam mulut kami mengasihi Tuhan, tetapi kami tidak membuktikan kasih-Mu itu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, hari ini melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat dibawa kepada satu paradigma yang baru, bahwa untuk mengasihi Tuhan bukan hanya pada level, pada tingkatan hanya di bibir saja Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu harus ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih sungguh lagi seperti Petrus Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, karena Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau telah mencurahkan darah-Mu sampai habis di atas kayu salib. Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu dikoyak-koyak Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menanggung kutuk yang harus kami tanggung, tetapi itu semua Engkau timpakan di dalam diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami tetap mencintai-Mu, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Karena tidak ada pribadi, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap loh hati kami, supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan